Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Syarif. Kali ini kita akan membahas mengenai deret. Perlu teman-teman ketahui bahwa deret itu terbagi menjadi dua, ada deret huruf dan ada deret angka. Nah, khusus untuk video kali ini kita akan membahas mengenai deret huruf. Trik untuk menyelesaikan soal deret huruf, teman-teman harus mengetahui nilai dari setiap hurufnya. Misalnya A itu nilainya 1, B itu nilainya 2, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman harus hafal. Kalau tidak, teman-teman tulis di kertas nilai A sampai Z. Nah, jika teman-teman mendapatkan soal deret, maka itu akan mempermudah teman-teman untuk menyelesaikannya. Ini juga bisa teman-teman lakukan jika ingin menyelesaikan soal CAT. Nah, pada saat sebelum teman-teman masuk ke ruangan, teman-teman akan diberikan sebuah kertas kosong dengan pensil. Nah, setelah duduk di tempat masing-masing, nah kalian bisa menuliskan nilai A sampai Z di kertas tersebut. Nah, itu akan mempermudah untuk menyelesaikan soal-soal deret huruf, dan itu tidak akan dipermasalahkan oleh pengawas karena yang Anda dapat itu adalah kertas kosong. Dan itu juga bisa Anda jadikan alasan jika dipertanyakan oleh pengawas. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Ini soal nomor 1, CFILO. Nah, ini pertama-tama kita cari nilai C itu berapa. C itu sama dengan 3. Nah, F itu nilainya 6. Nah, I itu nilainya 9. L itu nilainya 12. Dan O itu nilainya 15. Nah, tinggal cari deretnya. Ini kan deretnya itu 3 ditambah 3 kan. Nah, 3 tambah 3 6. 6 tambah 3 sama dengan 9. 9 tambah 3 sama dengan 12. Dan 12 tambah 3 sama dengan 15. Nah, jadi deretnya itu tambah 3, berarti 15 tambah 3, berarti di sini sama dengan 18. Nah, huruf 18 itu apa? 18 itu hurufnya apa? Hurufnya itu sama dengan adalah pasti R. Nah, berarti jawabannya adalah B, R. Nah, seperti itu teman-teman. Jika teman-teman hafal setiap hurufnya itu nilainya berapa, teman-teman akan mudah untuk menyelesaikan deret huruf. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, oke, soal nomor 2. GMKPMS V. Nah, pertama kita cari nilai G berapa. Nilai G yaitu 7. Nilai M itu 13. Nilai K itu 11. Nilai P itu 16. Nilai M itu 13. Nilai S itu berapa? Nilai S itu 19. Ya. Titik-titik, dan nilai V itu berapa? Nilai V itu sama dengan 22. Nah, ini terus kita cari deretnya. Deretnya itu, nah kita lihat. Ini kan 7, 13, di sini lebih 13 terus kecil. Nah, bisa saja ini deretnya. Kita cari deretnya yang paling relevan. Nah, ini kan coba kita misalnya begini, 7 ke sini itu ditambah berapa? Ditambah 4. Nah kan, kalau selanjutnya 11 ke sini berapa? Ditambah 2. Nah, terus selanjutnya lagi. Berarti ini selalu kelipatan 2-nya. Oke. Selanjutnya 13 ke 16. 13 ke 16 itu ditambah 3.
Nah, 16 ke 19 itu ditambah 3. 19 ke 22, ini 22 ya. Itu ditambah 3. Nah, berarti deret yang di bawah itu 3. Nah, deret yang di atas ini 4 tambah 2, berarti otomatis di sini ditambah 1. Seperti itu. Berarti ditambah 1, berarti 13 ditambah 1 sama dengan 14. Berarti di sini 14. Nilai dari 14 apa? Yaitu N. Nah, berarti jawabannya N. Seperti itu. Sangat mudah teman-teman. Jika sudah mengetahui berapa nilainya, maka itu sangat mudah untuk diselesaikan deretnya. Oke, kita ke soal nomor 3. Soal nomor... Oh, berarti ini salah ya. Ini soal nomor 3 di sini. Oke, nomor 3. A, B, D, G, H. Nilai A itu berapa? A itu 1, B itu 2, D itu berarti nilainya 4, G itu nilainya 7, dan H itu nilainya 8. Nah, seperti itu. Berarti ini kelipatan berapa? Ini kan 1. Ini kan 1. Ini ditambah 1. Kan? Terus ini ditambah. Ini ditambah 2. Ini ditambah 3. Terus 7 ke 8 itu ditambah 1. Nah, ini kan tambah 1 tambah 2 tambah 3. Ini kan deretnya 1 lagi. Tambah 1 lagi, berarti nanti di sini pasti tambah 2 lagi. Ditambah 2. Tambah 2 berarti 8, 9, 10. Ditambah, setelah tambah 2 berapa? Tambah 3. Berarti ditambah 3 berarti 13. Nah, 10 itu apa? 10 itu J. Dan 13 itu hurufnya adalah M. Berarti J dan M. Oke, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu E, H, M, titik-titik. Nilai E itu berapa? Nilainya adalah 5. H nilainya 8. M itu nilainya 13. Nah, kita cari. 5 ke 8 itu kan plus 3. Nah, 8 ke 13 itu plus 5. Nah, selanjutnya kan kita tidak tahu harus plus berapa. Nah, ini caranya itu 3 ke 5 itu kan plus 2. Berarti di sini otomatis juga harus plus 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Berarti tambah plus 7. Nah, plus 7 ditambah 13 itu sama dengan 20. Ya, 20. Berarti di sini 20. Nah, huruf dari angka 20 ini hurufnya berapa? Hurufnya adalah T. Berarti jawaban yang benar adalah A. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi deretnya itu tinggal, ini kan 5, 8, 13. 3 ditambah 3 ditambah 5. Nah, kita tidak tahu selanjutnya. Makanya ini 3 dan 5 ini kita tambah 2. Dalam deret angka ini merupakan deret bertingkat. Namanya deret bertingkat seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 5. Soal nomor 5. Y, U, Q, M, dan I. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, yang kita cari itu nilainya. Nilai dari Y itu berapa? Nilai Y itu sama dengan 25. Ini 25. Nilai U itu berapa?
Nilai U itu sama dengan 21. Nilai Q itu berapa? Q itu sama dengan 17. Nilai M itu sama dengan 13. Dan nilai I itu sama dengan 9. Terus selanjutnya berapa? Oke, kita cari deretnya. 25 ke 21 itu sama dengan berapa? 25 ke 21 itu sama dengan 25 sorry, bukan 25 ke 21. Jika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, yang pertama itu kita cari dulu bentuk deretnya. Maksudnya bagaimana? Kita cari misalnya gini. 25 ke 21, 21 ke 17 ini kan 3, ini 4, ini 17 ke 13 itu 3, 4. Nah, ini kan deretnya amburadul, maka kita cari bentuk lainnya. Oke, misalnya gini. Y ke Q, ini 25 ke 17 itu sama dengan min 8, ya kan? Nah, terus 21 ini ke 13 itu sama dengan minus 8. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kemana lagi? Nah, terus selanjutnya itu 17 ke 9 itu minus 8. Nah, berarti 13 ini harus minus 8. Seperti itu. Nah, 13 dikurang 8 berapa? 13 dikurang 8 itu sama dengan 5. Berarti di sini 5. Nah, ini juga 9 harus minus 8. Berarti di sini 9 dikurang 8 1. Berarti nilainya 5. Huruf kelima apa? Huruf kelima yaitu E, dan huruf pertama yaitu A. Berarti nilainya E, A. Nah, seperti itu. Oke. Teman-teman, jadi jika teman-teman mendapatkan soal deret huruf, jadi teman-teman harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi angka. Nah, setelah diubah menjadi angka, teman-teman bisa menyelesaikan deretnya. Dan deretnya pun bermacam-macam, tidak selalu harus 1 kali lompat, bisa 2 kali lompat. Misalnya seperti soal nomor 5 ini kan 2 kali. 25 ke 17 itu kan Y ke Q itu kan 2 kali, 1, 2. Dan U ke M itu 2 kali. Nah, itu tinggal teman-teman cari bagaimana cara menyelesaikan deretnya ini, bagaimana bentuk deretnya ini. Nah, itu teman-teman yang harus teman-teman cari, bagaimana menyelesaikan bentuk deretnya ini. Nah, mungkin pada video-video selanjutnya kita akan membahas mengenai deret angka. Jadi kita akan lebih memperdalam mengenai deret angka. Oke, saya memiliki soal di sini yang bisa teman-teman kerjakan. Di sini soal nomor 6 itu A, D, G, J, dan M. Kemudian titik-titik. Nah, titik-titik ini berapa? Apakah M, R, Q, P, dan N? Ini teman-teman bisa kerjakan, kemudian teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke. Demikian untuk pembahasan deret huruf kali ini. Saya Muhammad Syarif dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.